Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirayanti. Saya adalah salah satu dosen dan tenaga pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Madako Toli-Toli. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya bawakan sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu pengantar manajemen. Mata kuliah pengantar manajemen ini merupakan mata kuliah yang memberikan bekal pengetahuan, pengertian, serta pemahaman kepada mahasiswa agar dapat menguasai berbagai wawasan dan ruang lingkup dalam memahami konsep-konsep manajemen. Konsep-konsep ini diperlukan menjadi sebagai bekal dasar untuk mempelajari manajemen yang sangat lebih rinci yang meliputi pendekatan fungsional berkaitan dengan teori, praktek, serta teknik mekanisme manajemen berupa beberapa fungsi-fungsi manajemen yang lebih rinci yang melakukan pendekatan terhadap pendekatan fungsional terhadap fungsi-fungsi dalam manajemen. Penyampaian mata kuliah yang saya ampuh diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk 14 kali pertemuan dengan berbagai macam subpokok bahasan. Pada pertemuan pertama, saya akan menyampaikan beberapa kontrak perkuliahan dan bagaimana menjelaskan terkait dengan definisi manajemen secara luas. Pada pertemuan kedua sampai dengan 14, saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa subpokok bahasan, di antaranya berkaitan dengan manajemen dan manajer, sejarah perkembangan teori manajemen, manajer dan lingkungan eksternal organisasi, selanjutnya proses perencanaan dalam organisasi, bagaimana kemudian proses pembuatan keputusan, lalu pengorganisasian dan struktur organisasi, penyusunan personalia, motivasi dalam organisasi, kepemimpinan, perubahan dan pengembangan organisasi, manajemen konflik, dan pengendalian serta metode pengendalian di dalam organisasi. Di dalam mengampuh mata kuliah pengantar manajemen ini, saya menggunakan pedoman dan panduan dari buku yang saya gunakan sebagai bahan referensi dalam proses belajar mengajar yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Buku yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah buku yang berjudul Pengantar Manajemen yang dikemukakan dan dikeluarkan oleh Hendrik Krisnandi, dan buku Pengantar Manajemen sebagai referensi utama saya dalam mata kuliah ini adalah buku yang dibuat oleh Richard L. Duff pada tahun 2014 berkaitan dengan pengantar manajemen. Dalam metode ceramah ini, saya menyampaikan beberapa materi-materi kepada mahasiswa sebagai bentuk delivery kepada mahasiswa agar kiranya materi yang saya sampaikan dapat tersampaikan dengan ditanggapi baik oleh mahasiswa. Selanjutnya, metode yang saya gunakan berikutnya adalah diskusi sebagai bentuk interaksi yang diciptakan oleh mahasiswa terhadap apa yang saya sampaikan dalam metode ceramah tersebut. Diskusi merupakan pengembangan masalah dari beberapa subpokok bahasan yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa terkait dengan bagaimana output yang saya dapatkan dalam proses belajar mengajar terkait dengan mata kuliah yang saya ampuh adalah dengan menggunakan dan memanfaatkan kelas di dalam penyampaian mata kuliah yang saya ampuh dengan memberikan sub-sub pokok bahasan terhadap mahasiswa. Selain itu, interaksi yang lain itu saya lakukan di luar kelas. Selain menggunakan metode di dalam kelas, saya juga memanfaatkan metode sosial media yang saya lakukan di luar kelas untuk kemudian bisa berinteraksi kepada mahasiswa dalam 7x24 jam. Metode ini sangat maksimal dalam berinteraksi kepada mahasiswa karena lewat metode ini, mahasiswa kemudian dapat menyampaikan beberapa konsep-konsep persoalan dan case-case serta kasus-kasus yang berkaitan dengan teori-teori yang saya sampaikan pada pertemuan di setiap minggunya. Proses interaksi yang saya lakukan di luar kelas dengan menggunakan media sosial dalam 7x24 jam ini adalah menggunakan WhatsApp group. Metode dengan sosial media ini kemudian menjadi sesuatu hal yang sangat mampu memecahkan beberapa persoalan-persoalan seperti yang saya katakan tadi. Maka kemudian WA menjadi sarana saya untuk memilih model interaksi di luar kelas. Karena sosial media WhatsApp group merupakan salah satu sosial media yang sangat mudah diakses
oleh seluruh mahasiswa. Di dalam 14 kali pertemuan, saya akan tiba pada bagaimana menilai mahasiswa secara objektif. Dalam penilaian tersebut, saya akan memperhitungkan banyak hal sebagai dosen pengampu mata kuliah, di antaranya dengan melihat kehadiran dan persentase kehadiran mahasiswa dalam 14 kali pertemuan, kemudian bagaimana mahasiswa dapat menyelesaikan tugas dengan baik, dan yang ketiga, bagaimana mahasiswa dapat mengikuti dan menjawab soal-soal yang saya ajukan dalam ujian tengah semester serta ujian akhir semester, dan bagaimana keaktifan serta sikap mahasiswa dalam proses belajar mengajar selama saya mengampu mata kuliah pengantar manajemen ini. Demikianlah tadi materi singkat dan deskripsi singkat tentang mata kuliah yang saya ampu, dalam hal ini mata kuliah pengantar manajemen. Berikut saya akan menyajikan terkait dengan model pembelajaran yang saya lakukan bersama mahasiswa di dalam kelas secara tatap muka langsung. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita kembali di pertemuan ke-8 ya. Ini pertemuan terakhir kita sebelum kita masuk ke mites pekan depan terkait dengan mata kuliah pengantar manajemen ya. Saya harap semua masih tetap bersemangat dalam keadaan sehat walafiat sampai nanti kita masuk di mites pekan depan. Nanti setelah ini kemudian akan disusul oleh dosen berikutnya setelah saya. Ya, oke, baik. Untuk pertemuan hari ini ya, kita akan membahas terkait dengan penyusunan personalia organisasi ya. Ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dari pertemuan hari ini ya. Yang pertama adalah bahwa semua materi yang saya sampaikan saya harapkan adalah tujuannya untuk menambah ketakwaan kita semua kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena ilmu ini harus kita sinergikan senantiasa selalu dengan takwa kita kepada Tuhan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kedua, karena hari ini kita akan membahas masalah penyusunan personalia organisasi ya, maka tujuan pembelajaran dari pertemuan ini adalah untuk bagaimana Anda bisa memahami penyusunan personalia dalam organisasi. Jadi dua tujuan ini yang harus kita capai, yang akan kita capai dalam pertemuan kali ini ya. Baik, sebelum saya menjelaskan apa itu sebenarnya penyusunan personalia organisasi, Anda bisa lihat di slide ya. Beberapa pekan kemarin saya sudah menerangkan terkait dengan pengantar manajemen ya. Saya pikir Anda sudah memahami apa itu sebenarnya ilmu manajemen ya, dan apa fungsi manajemen yang harus dilakukan dalam organisasi. Ya, jadi kalau kita bicara masalah fungsi manajemen, maka ada yang namanya apa semua itu kemarin yang kita pernah bahas. Jadi kalau kita bicara masalah fungsi, yaitu bagaimana kita merencanakan, lalu mengorganisasikan, mengendalikan dan mengontrol atau mengawasi. Ya. Nah, yang hari ini akan kita bahas adalah berkaitan dengan penyusunan personalia. Jadi setelah kita merencanakan, minggu lalu kan sudah saya jelaskan bagaimana kita merencanakan sesuatu dalam proses organisasi, bagaimana ilmu manajemen masuk di dalamnya. Hari ini akan kita bahas adalah terkait dengan penyusunan personalia organisasi. Kita bisa lihat pengertiannya. Yang berkenan dengan apa? Pengembangan anggota organisasi. Ya. Jadi hari ini Anda akan memahami bahwa ternyata ya tidak dalam membangun sebuah organisasi tidak semudah ya membalikkan telapak tangan. Karena kalau kita masuk dalam teori organisasi yang sebenarnya adalah organisasi itu merupakan gabungan dari dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama ya. Jadi orang-orang masuk dalam organisasi itu punya tujuan yang sama. Mereka bergabung, anggota organisasi yang masuk yang tujuannya sudah lain dengan tujuan yang dilakukan oleh organisasi, maka akan ada kekacauan yang terjadi di dalamnya. Oleh itu organisasi disebut dengan kumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Untuk mencapai tujuan tersebut harus menyamakan tujuan dulu ya. Sehingga perlu ada fungsi-fungsi yang dilakukan dalam menyusun orang-orang. Jadi personalia ini disebut juga sebagai, mungkin Anda apa sih personalia sebenarnya? Personalia ini merupakan fungsi manajemen. Jadi ini merupakan fungsi ya, fungsi manajemen yang digunakan yang berkenan dengan bagaimana menarik ya, lalu menempatkan, lalu memberi latihan untuk pengembangan orang-orang yang ada dalam organisasi ya. Untuk apa? Untuk memberikan anggota tersebut bisa memberikan kinerjanya kepada organisasi sehingga mencapai
tujuan yang diinginkan dalam sebuah organisasi. Jadi tidak semudah ya kembalikan telapak tangan. Struktur inilah yang berfungsi untuk menjalankan kegiatan organisasi ya. Saya pikir ini terkait dengan pengertiannya. Nah, kita masuk pada langkah-langkah dalam menyusun personalia di dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia ya. Jadi membangun sebuah organisasi perlu direncanakan SDM-nya, perlu direncanakan orang-orang siapa kira-kira yang mau kita rekrut untuk masuk dalam organisasi tadi. Apa namanya, aturan-aturan, misalnya mengikuti tes, wawancara, tes akademik, misalnya tes tertulis. Ini untuk apa? Untuk membatasi dalam proses perencanaan tadi, untuk membatasi, karena dalam proses perencanaan ini dikatakan bahwa ini tujuannya adalah untuk menjamin kebutuhan personalia organisasi. Jadi proses seleksi itu di awal ini bagian dari bagaimana merencanakan sumber daya manusia. Jadi harus diseleksi orang-orang yang masuk, gitu. Jadi proses seleksi itu penting. Ya, proses seleksi penting untuk apa? Karena di dalamnya nanti kita akan menggunakan orang-orang tadi untuk kebutuhan organisasi dalam menjalankan roda organisasi. Sehingga dalam teori manajemen sumber daya manusia itu dikatakan bahwa anggota organisasi, karyawan, ya, aturan-aturan yang digunakan, cara berkuliah, kita memakai baju bagaimana, ya, tidak boleh memakai kaos misalnya, karena akan diikat oleh aturan, sebab ada tujuan organisasi yang ingin dicapai, ya, gitu. Kemudian langkah-langkah yang kedua, ya, langkah-langkah yang kedua, direncanakan dulu organisasinya kita. Maunya apa, butuhnya apa, tujuannya apa, lalu masuk bagaimana kita menarik orang-orang untuk masuk bergabung dalam organisasi. Jadi ini merupakan ilmu baru ya. Gitu. Jadi manajemen masuk dalam ilmu ini. Manajemen masuk dalam organisasi untuk mengatur itu tadi agar tujuan organisasi akan optimal dicapai ya. Kalau kita memakai proses-proses yang saya katakan tadi. Kemudian yang ketiga, seleksi. Nah, proses seleksi ini yaitu untuk mencakup penilaian dan pemilihan di antara calon-calon yang ada, yang masuk, calon-calon personalia. Seperti yang saya bilang tadi, proses seleksi tadi yang saya ungkapkan. Orang-orang masuk, pendaftarnya padahal 500, yang ikut ujian sekian, kemudian yang diterima sekian. Ini adalah proses seleksi, akan kelihatan di sini ya. Siapa yang disiplin mengikuti tes, siapa yang tidak mengikuti tes misalnya, akan kelihatan. Sehingga akan ketemulah orang-orang ya yang ingin ikut serta bersama-sama memajukan organisasi, ya kan begitu, paham ya? Kemudian yang keempat adalah langkah-langkahnya adalah penyediaan dan orientasi, ya. Penyediaan dan orientasi ini dirancang untuk membantu individu yang terpilih untuk menyelesaikan diri dengan lancar dalam organisasi. Ya berarti penting kalau kita melakukan apa? Orientasi akademik misalnya, mengenali kampus dengan kegiatan orientasi itu penting. Jadi itu bukan sesuatu yang diada-adakan ya. Dalam teori memang disebutkan ini penting. Kenapa? Orang-orang yang baru yang mau bergabung misalnya maba-maba masuk dalam organisasi itu perlu dikenalkan dengan penyediaan fasilitas dalam bentuk orientasi. Kemudian yang kelima, nah berarti Bu, kalau kita sudah masuk dalam organisasi, apa lagi yang perlu dilakukan? Misalnya setelah masuk dalam organisasi, contoh jadi karyawan dalam sebuah bank misalnya, apa kira-kira Bu yang perlu lagi dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi? Salah satunya adalah bagaimana melatih dan mengembangkan. Makanya ada kegiatan-kegiatan misalnya pelatihan, kalau dalam organisasi misalnya eksternal. Siapa sih yang ada HMI? Nggak ada, PM 11 cuma ada semua himpunan semua. Ya dalam himpunan kan begitu. Pasti untuk meningkatkan Anda punya kegiatan kegiatan untuk menambah Anda punya pengetahuan terkait dengan organisasi, mengikuti misalnya kegiatan pendidikan dan pelatihan dan pengembangan. Ini yang semua akan mendorong Anda untuk memberikan hal yang terbaik dalam organisasi ya. Selanjutnya kerja ya. Jadi setelah Anda dilatih dan dikembangkan maka perlu dinilai. Ya, dinilai untuk apa ya? Jadi penilaian ini dilakukan untuk membandingkan antara ya pelaksanaan kerja perseorangan dan standar-standar atau tujuan yang dikembangkan bagi posisi yang Anda dapatkan. Jadi keinginannya organisasi untuk merekrut dan menarik Anda adalah untuk sesuatu.
Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh organisasi. Dalam proses itu Anda akan diberikan tugas dan tanggung jawab. Misal Anda masuk sebagai mahasiswa, tugas Anda dalam menjadi mahasiswa adalah untuk belajar, ya, untuk belajar. Nah, dalam itu Anda dinilai. Bagaimana dinilai? Bagaimana hasil evaluasi Anda? Setelah Anda belajar, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda ketahui, apa yang Anda dapatkan, maka akan dinilai dalam bentuk penilaian. Jika Anda tidak lulus, maka Anda harus mengikuti aturan yang ditetapkan. Karena ada tujuan, ya, universitas yang ingin dicapai. Kalau mau mengejar mutu, maka mutu harus berjalan beriringan dengan nilai-nilai yang Anda dapatkan, misalnya pengetahuan yang Anda dapatkan dalam proses perkuliahan, ya. Tujuh adalah pemberian balas jasa dan penghargaan yang disediakan kepada karyawan sebagai kompensasi pelaksanaan kerja di waktu yang akan datang. Jadi dari proses tadi penilaian maka akan timbullah pemberian reward, misalnya penghargaan, ya. Siapa yang berprestasi misalnya akan diberi hadiah, demikian dibuatkan misalnya akan kegiatan penilaian mahasiswa teladan, ya. Ini semua bentuk-bentuk untuk apa? Untuk merangsang anggota organisasi agar lebih maju lagi, lebih giat lagi berusaha atau memberikan performance kinerjanya, ya, pikirannya, ya, waktunya untuk organisasi, ya. Bagaimana memberhentikan, karena ada proses perencanaan, ya. Jadi setelah itu ada nggak tujuan yang tercapai dari organisasi? Bersinergi tidak ini orang-orang yang dalam organisasi berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi? Jika tidak, maka perlu dievaluasi kembali dan direncanakan kembali apa kemudian kebutuhan organisasi yang diinginkan. Saya masih dengan baik. Ya, kita masuk pada bagaimana tahap dalam menyusun personalia, tahap dalam menyusun sumber daya manusia. Yang pertama adalah menentukan tujuan dan rencana organisasi, ya, menentukan tujuan dan rencana organisasi. Misalnya, rencana kalau dalam organisasi yang bergerak misalnya dalam membuat sebuah produk, ya, maka yang ditentukan adalah bagaimana rencana pelaksanaan produk yang akan diperkenalkan, ya, untuk mempengaruhi jumlah dan jenis karyawan yang akan ditarik. Jadi misalnya perusahaan itu bergerak dalam bidang misalnya memproduksi kursi, tentu kebutuhan akan karyawan yang mendesain, ya, membuat produk tadi harus disesuaikan dengan apa yang diinginkan, ya, apa yang menjadi tujuan dari organisasi. Yang kedua, setelah kemudian kita menentukan tujuan dan rencana, ya, dalam tahap penyusunan personalia ini adalah bagaimana menentukan spesifik, ya, pembagian kerja, ya, pembagian job secara spesifik kepada masing-masing orang. Ini yang disebut dengan, kalau dalam organisasi ada struktur. Siapa itu jabatan ketua, misalnya sekretaris dan sebagainya. Ini perlu ada untuk membagi pos-pos bagaimana Anda bisa bekerja untuk mencapai tujuan dan rencana, ya, yang ingin dicapai oleh organisasi. Jadi perlu ada penentuan pembagian kerja, penentuan job secara spesifik, ya. Dan ketika kita sudah merekrut orang dalam organisasi, ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Mengestimasi jumlah karyawan total yang dibutuhkan selama periode tertentu atau di masa mendatang. Jadi dievaluasi apakah yang dikerjakan tadi, ya, apakah yang dikerjakan tadi berkaitan dengan pembagian kerja optimalkah, ya, atau justru sebaliknya, sehingga perlu dievaluasi. Sama halnya dengan tahap ke-8 tadi yang saya katakan. Jadi ada proses perencanaan ulang yang perlu dilakukan ketika proses penilaian telah dilakukan. Jadi setelah dilakukan penilaian dan evaluasi, maka akan membentuk, ya, akan dievaluasi. Apa kira-kira yang perlu dilakukan untuk tahap berikutnya? Apakah sudah terlaksana atau belum? Atau justru sebaliknya, ya? Kemudian yang keempat, organisasi mempertimbangkan karyawan yang tersedia untuk melaksanakan berbagai pekerjaan. Nah, ini tahap dalam menyusun personalia. Jadi setelah mengestimasi jumlah karyawan yang dibutuhkan, maka kita organisasi perlu mempertimbangkan karyawan yang ada untuk melaksanakan berbagai pekerjaan. Ini kaitannya dengan job
specification tadi, ya, job yang dibagi secara spesifik tadi. Nah, dalam menentukan pekerjaan yang dibagi kepada orang, ya, menentukan job description, ya, deskripsi jabatan atau deskripsi kerja, kita harus tahu dulu apa sebenarnya itu deskripsi jabatan atau deskripsi kerja, pembagian kerja. Jadi pembagian kerja ini atau pembagian jabatan ini adalah pernyataan yang dilakukan secara tertulis yang meliputi tugas, wewenang dan tanggung jawab dan hubungan-hubungan lain, baik dari atas maupun ke bawah dalam struktur organisasi. Jadi ini ada namanya dua panah, ya, ini yang harus Anda paham. Ya, jadi saya mau menjelaskannya secara sederhana. Saya sebut ini adalah, sorry ya, ini atasan, ya, ini atasan atau pimpinan, ya. Kemudian kita menyebutnya ini bawahan atau manajemen apa. Jadi ini panah ke bawah, ini saya menyebutnya sebagai arus. Jadi demikian, saya jelaskan secara sederhana seperti ini, ya, dalam kaitannya dengan deskripsi jabatan. Ada hal yang perlu dipahami oleh anggota organisasi. Karena kalau kita bicara masalah organisasi, kalau saya buat ini organisasi, ya, ini membelenggu anggota-anggotanya, si A, si B, si C, si D, ya, si C, si A, sudah, dan seterusnya, ya. Ini memiliki tujuan yang berbeda-beda, ya. Tetapi ketika masuk dalam organisasi, maka tujuan individunya harus dikesampingkan, harus dirubah menjadi tujuan yang sama, ya. Tujuannya harus sama, ya. Nah, tujuan ini, ya, ini yang harus dipahami dalam posisi ini tadi, karena ini akan tergambar dalam model struktur organisasi, sehingga ada pemahaman yang perlu dipahami oleh anggota organisasi. Saya menyebutnya misalnya atasan dan bawahan. Apa yang dilakukan atasan kepada bawahan? Ini atasan boleh mengkomandokan dengan model kepemimpinan, decision making, bagaimana dia mengambil keputusan, ya, dia perlu menggunakan ini tadi, mengkomandokan. Maka ada ranah-ranah atau tanggung jawab yang berbeda, hak yang berbeda, kewajibannya juga berbeda. Sehingga ini ke sini dia tidak boleh mengkomandokan ini, tidak boleh. Tapi dia hanya bisa mengkoordinasikan. Sifatnya koordinasi, ya, gitu. Jadi ini berkaitan dengan job deskripsi, sehingga orang-orang yang ada dalam sebuah organisasi harus berpikir dan mengetahui di bagian mana saya bekerja, apa tugas saya, apa tanggung jawab saya, apa wewenang saya, ya. Maka dia akan melakukan performansinya sebagai anggota organisasi dan memberikan hal-hal yang terbaik kepada organisasi. Nanti kemudian ini akan diukur pada tercapai atau tidak apa yang diinginkan oleh organisasi, ya. Demikian materi hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya terkait dengan apa yang saya sampaikan? Ya. Perkenalkan, nama saya Sri Linda. Saya ingin bertanya tentang apa yang dilakukan anggota organisasi dalam menyesuaikan dan individunya dengan tujuan organisasi. Terima kasih. Ada lagi? Ya, Ibu. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila. Saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana dengan reward dan punishment pada anggota organisasi yang tidak sejalan dengan organisasi tersebut? Terima kasih. Oke, Yulinda dan Kamila, ya. Yulinda tadi pertanyaannya berkaitan dengan apa kira-kira yang harus dilakukan anggota organisasi jika dalam menyeimbangkan, ya, tujuan individunya dengan tujuan organisasi. Nah, ini yang saya jelaskan tadi dalam model ini, ya, dalam model ini tadi, si A, B, C, D. Jadi Anda, saya ambil contoh konkret Anda, ya. Misalnya si Yulinda Kamila, ya, masuk dalam organisasi tadi, masuk bergabung dalam sebuah organisasi, tujuannya pertama beda-beda. Yang misalnya saya mau kuliah di Fakultas Ekonomi, program studi manajemen, tujuan saya adalah untuk menjadi pegawai negeri, contoh, ya. Yang sana pengennya mau jadi pegawai bank. Ini tujuan individu. Tujuan individunya berbeda, ya. Tetapi ingat, ketika Anda masuk dan bergabung dalam organisasi, ada yang disebut dengan
Tujuan yang sama. Ya, tujuan organisasi. Dan ini harus tujuan individu tadi yang Anda punya mau jadi apa, ini harus berjalan sama seperti apa yang diinginkan oleh organisasi. Ya. Jadi apa yang diinginkan oleh si A, si B, si C ini harus mendukung. Nah, bagaimana caranya melakukan itu adalah dengan mensinergikan itu tadi. Apa yang Anda inginkan sebagai individu dengan apa berhubungan dengan organisasi. Tapi Anda harus mengikuti apa yang diinginkan oleh organisasi. Sehingga inilah yang disebut dengan bagaimana Anda memanajemen. Ya, manajemen itu tadi dalam fungsinya tadi, dalam 4 hal tadi. Ya. Ya. Jadi bagaimana caranya mengatur itu tadi? Tujuan individu dengan tujuan organisasi, bagaimana Anda mensinergikan itu, mengkombinkan itu, menyamakan itu, ya, gitu. Mengembangkan itu agar supaya apa yang diinginkan oleh organisasi bisa tercapai. Sehingga yang tadinya mau jadi pegawai bank misalnya, yang tadinya mau jadi ASN misalnya, dengan keinginan di organisasi misalnya universitas mau punya mutu yang demikian, dibuatlah aturan misalnya kuliah mulai jam 8 pagi, Anda memakai baju tidak sembarangan, misalnya pakai kaos oblong. Ini aturan. Sehingga yang tadinya tidak biasa bangun pagi harus berusaha bangun pagi. Karena harus menyamakan tujuan yang sama demi tercapainya tujuan organisasi. Ya. Kemudian pertanyaannya, Carmila, terkait dengan reward dan punishment. Apa kira-kira yang dia apa tadi pertanyaannya? Terkait dengan reward dan punishment kepada anggota organisasi ya? Tidak sejalan. Iya. Jadi kalau ada yang tidak sejalan dengan organisasi, maka ada ungkapan yang mengatakan begini dalam ilmu manajemen sumber daya manusia. Dalam sebuah organisasi, memang kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh organisasi. Sehingga kalau kita sudah tidak sepaham dengan apa yang diinginkan oleh organisasi, tidak sejalan, hanya ada 2 kemungkinan. Kita meleburkan keinginan kita untuk apa yang diinginkan oleh organisasi atau keluar dari sistem organisasi tadi. Ya? Jadi kalau ditanya apa yang harus dilakukan terkait dengan reward dan punishment, maka organisasi akan mengatur itu dalam proses manajemen. Ya? Jadi kalau Anda bekerja, Anda memberikan performance yang baik kepada organisasi untuk bagaimana tujuan organisasi bisa tercapai, maka Anda akan diberikan reward. Sebaliknya, ketika Anda tidak melanggar apa yang diinginkan oleh organisasi, maka Anda akan diberikan punishment. Karena Anda berjalan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh organisasi. Ya, saya pikir jelas ya. Sebelum saya menutup, kesimpulannya hari ini adalah bahwa dari bagaimana penyusunan personalia dalam organisasi itu tidak luput dari bagaimana merencanakan, ya, seperti halnya tadi yang saya sampaikan di awal di bagan tadi ya, bagaimana kita merencanakan lewat penarikan, ya, lalu kemudian bagaimana menempatkan, ya, ini semua tidak luput dari bagaimana fungsi manajemen dilakukan dalam sebuah organisasi sehingga penyusunan personalia tadi ini akan mengikuti apa yang diinginkan oleh organisasi. Saya pikir cukup ya materi hari ini. Tadi sudah ada pertanyaan dari 2 orang mewakili, ya. Yang lain nanti mungkin kalau ada yang tidak jelas nanti Ibu akan beberapa pertemuan yang sudah kita lewati. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian, untuk saya. Tujuan pembelajaran yang kita inginkan insya Allah tercapai. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi seputar penjelasan terkait dengan deskripsi mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pengantar manajemen, serta bagaimana model-model delivery, interaksi, dan asesmen yang saya lakukan terhadap mahasiswa dalam proses pembelajaran atau belajar mengajar yang saya lakukan terkait dengan mata kuliah yang saya ampuh. Sekian dulu video saya kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.